Shalom, selamat pagi. Tabea. Puji nama Tuhan bahwa kita masih ada sampai hari ini, semua berkat karena kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita berada pada masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Mendasari akan seluruh tugas tanggung jawab kita. Di usbu pertama, bulan Februari tahun 2021, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan lewat program kita virtual Firman Tuhan Allah. Edisi kelima di tahun 2021 ini akan dilayani oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari Kota Ambon Manisi, kami ajak Anda untuk mengikuti layanan virtual hari ini. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya
dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini Kau layakkan kami untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, melandasi hari-hari perjalanan hidup kami. Tuntunlah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di saat ini di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur 62 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Dengan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa kita semua ada di akhir bulan Januari 2021. Tidak sedikit persoalan dan masalah yang kita hadapi. Berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini. Ketika wabah COVID melanda dunia ini, kita semua juga turut mengalami dan merasakannya. Bahkan di negeri kita Indonesia tercinta ini, mengawali bulan Januari sampai hari ini berbagai bencana yang datang silih berganti. Baik bencana banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya. Tapi jika hari ini kita semua masih ada sampai hari ini, itu hanya karena kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan pasti akan mengalami penyertaannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di hari ini kita semua ada dan menikmati kasih Tuhan. Kita semua merasakan sungguh lawatan Tuhan atas hidup kita. Tentunya kita semua di tengah kondisi dan kenyataan yang kita alami, pasti banyak orang merasa takut, khawatir, bimbang dan ragu menjalani hidup ini. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan penting. Kapan peristiwa-peristiwa ini akan berakhir? Salah satu yang kita sedang alami bersama di tengah dunia saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Tentu tidak ada seorang pun yang dapat dan bisa bilang mungkin besok atau lusa atau ya minggu depan kita sudah bisa melewatinya. Itu menjadi kerinduan dan harapan kita kalau bisa secepatnya. Tapi tentu semua ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Jika Tuhan izinkan ini terjadi atas hidup kita, karena Tuhan mau kita juga harus ada di dalam hadirat-Nya. Artinya bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita untuk mengatasi setiap persoalan dan masalah hidup ini. Bahkan di tengah COVID-19 ini. Tuhan adalah penguasa alam ini. Dialah Tuhan yang mengendalikan ciptaannya, bahkan segala yang terjadi di alam ini.
termasuk persoalan dan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah bangsa ini. Namun persoalannya adalah ketika kita mau datang di hadirat Tuhan, seperti hari ini pemazmur mengajak kita, ketika orang merasa takut, khawatir dan sebagainya, orang tidak akan pernah merasa tenang. Ketenangan itu hanya ada ketika kita datang di hadirat Tuhan. Kita akan mengalami dan merasakan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian serta ketentraman itu jika kita datang di dalam perlindungan Tuhan dan bukan yang lain. Sebab hanya di dalam Tuhan dan kekuatan kuasa-Nya lah kita semua boleh ada dan hidup sampai hari ini. Pemazmur mau mengajak kita hari ini untuk jangan pernah ragu, takut dan khawatir. Di dalam Tuhan pasti ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada perlindungan. Dan karena itu pemazmur mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, apa yang sedang kita alami hari ini dengan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Apakah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, apakah itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, ataupun dalam apapun yang kita jumpai. Dan ketika kita mengalami semua itu, jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berlindung kepada manusia, sebab kita akan kecewa. Karena itu hanya dengan berlindung kepada Tuhan, kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, kita akan mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jawaban Tuhan tetap pasti atas kita. Tapi persoalannya adalah ketika kita sabar, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita akan melihat Tuhan bekerja atas kita dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kita semua dimampukan dan dilayakan untuk menjalani hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan mempercayakan hidup pada Tuhan lewat setiap gumulan-gumulan hidup kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, di tempat mana kita berada. Jadikanlah Tuhan benteng perlindungan kita, jadikanlah Tuhan harapan kita, jadikanlah Tuhan perlindungan kita, maka kita akan mengalami penyertaan dan kasih-Nya. Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita menjalani hari-hari hidup ini dalam kepasrahan kepada Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita menyatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Kasih setiamu tiada berkesudahan atas kami. Kami boleh menjalani dan boleh ada sampai hari ini di tengah berbagai pergumulan-pergumulan hidup kami. Semua kami bisa melewatinya hanya karena kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Ketika kami bergumul dengan persoalan-persoalan hidup kami, apapun yang kami alami, kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan nyata. Kami memberi hati diri kami untuk Tuhan jamah, Tuhan bentuk kami, agar kami memiliki karakter Tuhan. Isi hati pikiran kami dengan hati Tuhan lewat firman yang kami renungkan bersama. Memberikan kami kekuatan, semangat dan harapan untuk hidup hanya di dalam hadirat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami.
dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami, baik di kantor, dimanapun kami berada. Tuhan pakai dan buat kami sebagai alat yang dapat memuliakan Tuhan, yang dapat menyaksikan kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu peganglah tangan kami, tetapkan langkah kami, peliharalah hati kami tetap berpaut pada Tuhan. Bapa yang penuh rahmat, kami berdoa bagi kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua orang yang Tuhan percaya untuk memimpin bangsa kami. Kiranya diberi hikmat, kebijaksanaan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga segala sesuatu yang dilakukan menjadi berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Kami berdoa juga buat semua yang Tuhan percaya di bidang tugas masing-masing, dalam mengemban tugas yang dipercaya dapat melakukan dengan baik, dan biarlah semua menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa terkhusus bagi kantor kementerian dari pusat sampai kepada baik di provinsi maupun di kota Ambon. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya kasih dan hikmat-Mu menolong mereka, sehingga dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kesabaran, mereka dapat melaksanakan tugas dan panggilan sebagai mana-mana yang dipercaya. Kiranya Tuhan menolong dengan hikmat Roh Kudus. Semua para karyawan-karyawati Kemenak, kami doakan selalu dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah dirahmati dengan hikmat bertambah-tambah, dengan kekuatan kemampuan dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih untuk perjumpaan di saat ini. Kami mengakhiri ibadah ini dan kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih-lebih berharga, berserah dan bermata. Umurkan
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan penuh damai sejahtera senantiasa. Senantiasa. Demikianlah saudara, program virtual yang telah kita saksikan bersama. Semoga firman kebenaran yang telah ditabur oleh hamba Tuhan dapat memberikan kita spirit dan semangat dalam melaksanakan tugas keterpanggilan kita sebagai abdi negara. Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan tanggung jawab Bapak Ibu di meja kerja masing-masing. Shalom, selamat pagi, dan tabea.